Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Rahmawati dari kelas PTKA Angkatan 2018 dengan NIM 1829041006. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dari pertemuan yang ke-12 sampai dengan pertemuan yang ke-14 oleh dosen Dr. Hajah Lukmu MPD. Terima kasih banyak juga saya ingin ucapkan kepada Ibu Dr. Hajah Lukmu MPD karena telah memberikan penugasan terkait dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar ini. Baik, langsung saja pada materi yang akan saya jelaskan, yaitu terkait dengan media pembelajaran. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini di sini akan dibahas terkait dengan media pembelajaran. Nah, pada media pembelajaran ini seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya memaksa kita untuk mengubah cara pandang dan pikir secara praktis dan efisien pada semua aspek kehidupan. Begitu juga dalam masalah memilih media dan juga sumber belajar dalam proses pembelajaran. Seorang guru itu harus dengan cermat dan teliti untuk memilih berbagai media dan sumber belajar yang mereka gunakan dalam hal proses belajar mengajar tersebut. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari media pembelajaran itu sendiri? Nah, pada penjelasan sekali ini saya akan menjelaskan terkait apa fungsi media pembelajaran. Di sini saya telah merangkum ada 4 fungsi daripada media pembelajaran itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu adalah sumber belajar. Nah, ini merupakan salah satu fungsi media pembelajaran yang sangat krusial atau sering digunakan atau memang menjadi hal urgen dalam hal media pembelajaran, yaitu sumber belajar itu sendiri. Nah, yang kedua adalah fungsi semantik. Fungsi semantik juga ini merupakan salah satu fungsi daripada media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh setiap pendidik itu sendiri sebelum melakukan pembelajaran atau proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga yaitu adalah fungsi manipulatif. Apa sebenarnya fungsi manipulatif? Yaitu salah satu juga fungsi dari media pembelajaran yang memang juga harus diketahui oleh guru itu sendiri atau dosen maupun tenaga pendidik lainnya. Dan yang keempat yaitu adalah fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini terkait dengan penjiwaan dan lain sebagainya yang juga adalah hal urgen atau yang memang krusial untuk diketahui oleh seorang tenaga pendidik dalam hal membuat sebuah media pembelajaran itu sendiri. Nah, itu merupakan keempat daripada fungsi media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait lebih detailnya apa saja sih penjelasan dari keempat fungsi yang tadi, karena mungkin tadi saya hanya menjelaskan secara general terkait dengan fungsi media pembelajaran itu sendiri. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada 4 fungsi media pembelajaran, yang mana yang pertama itu adalah sumber belajar. Nah, secara teknis, media pembelajaran itu berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Pada usia sekolah terutama setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, anak didik itu telah mencapai tingkat kesadaran sosial yang jelas sebagai hasil pengalamannya dengan keluarganya, kawan-kawan sekolahnya atau orang-orang dewasa dan anak-anak, kelompok keagamaan dan masyarakat, dan juga media sosialisasi lainnya. Nah, itu merupakan penjelasan singkat terkait dengan salah satu fungsi media pembelajaran, yaitu sumber belajar.
Nah, fungsi yang kedua yaitu adalah fungsi semantik. Apa sebenarnya fungsi semantik itu? Nah, fungsi semantik adalah kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata atau simbol verbal yang makna atau maksudnya itu benar-benar dipahami anak didik, tidak verbalistik. Nah, bahasa itu meliputi lambang atau simbol dan isi atau konten, yakni pikiran atau perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas pesan atau message yang tidak dapat lagi dipisahkan. Unsur data dari bahasa itu adalah kata. Nah, kata atau kata-kata itu sudah jelas merupakan simbol verbal. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai wakil sesuatu lainnya. Nah, itu merupakan penjelasan singkat terkait dengan fungsi semantik dalam media pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi manipulatif. Sebenarnya fungsi manipulatif ini juga merupakan salah satu fungsi media pembelajaran yang mana ini tuh didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media itu memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan inderawi. Next, itu adalah fungsi psikologis. Ini merupakan fungsi terakhir atau fungsi keempat dari media pembelajaran, yang mana ada 4 poin penting lagi dari fungsi psikologis ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu adalah fungsi atensi. Nah, yang kedua yaitu adalah fungsi afektif. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi kognitif. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi imajinatif. Nah, keempat fungsi dari psikologis ini merupakan hal yang memang penting diketahui oleh seorang tenaga pendidik terkait dengan fungsi psikologis dalam media pembelajaran itu sendiri. Nah, ada sangat banyak macam-macam media pembelajaran dan ini merupakan hal yang lumrah yang patut untuk diketahui oleh tenaga pendidik itu sendiri maupun pendidik ataupun anak didik itu sendiri dalam hal media pembelajaran. Nah, ada 4 media pembelajaran yang patut kita pahami, yaitu adalah yang pertama terkait dengan penglihatan atau visual. Nah, ini merupakan komunikasi gambar, sketsa lukisan, grafik, foto, dan lain-lain. Kemudian poster, komik, dan juga komputer. Nah, itu merupakan contoh daripada media pembelajaran yang menggunakan penglihatan atau visual. Nah, yang kedua itu adalah pendengaran atau auditori. Nah, pendengaran atau auditori ini sebenarnya yang dipahami di sini itu adalah komunikasi verbal, kemudian menggunakan media rekam, kemudian yang ketiga itu adalah intonasi suara yang jelas. Nah, ini merupakan media pembelajaran terkait dengan pendengaran atau auditori. Nah, yang ketiga yaitu adalah pendengaran dan penglihatan atau kinestetik. Nah, yang terkait dengan kinestetik ini sendiri yang perlu kita pahami yaitu adalah audiovisual, kemudian cerita yang dibacakan, film, dan lain-lain. Penggunaan intonasi dan juga ekspresi itu merupakan poin penting yang perlu kita pahami ketika kita mengetahui daripada media pembelajaran berbasis pendengaran dan juga penglihatan atau kinestetik. Nah, yang keempat yaitu adalah multi indera. Pada multi indera sendiri ini, di sini yang perlu kita pahami dari multi indera pada media pembelajaran yaitu adalah pertama, pengalaman langsung. Kemudian yang kedua adalah presentasi, demo, wawancara, dan juga wisata. Nah, yang keempat kemudian yaitu adalah keterlibatan dalam setiap kegiatan. Nah, itu merupakan poin penting yang juga perlu kita pahami dari media pembelajaran yaitu adalah multi indera. Nah, keempat macam-macam media pembelajaran ini sangat perlu kita tahu apa perbedaan ataupun apa poin penting yang mendasari bagian penglihatan atau visual, kemudian pendengaran atau auditori, kemudian pendengaran dan penglihatan atau kinestetik,
dan juga multi indera itu sendiri. Nah, keempat ini merupakan hal yang sangat penting sebelum kita membuat sebuah media pembelajaran. Nah, bagaimana sih tips dalam memilih atau dalam hal pemilihan media pembelajaran? Nah, di sini saya akan memberikan 4 tips dalam hal pemilihan media pembelajaran itu sendiri. Nah, tips yang pertama yaitu adalah karakteristik peserta didik. Apa maksudnya? Di sini karakteristik peserta didik itu sangat penting juga harus dipahami oleh pendidik. Sebab dalam hal pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Apakah mereka lebih suka untuk menggunakan sistem seperti ini atau seperti itu. Nah, itu yang pertama adalah karakteristik peserta didik harus perlu diketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tujuan belajar. Nah, bagaimana itu tujuan belajar? Di sini dalam hal pemilihan media pembelajaran, tujuan belajar ini juga sangat penting diketahui pendidik sebelum menggunakan media pembelajaran atau membuat media pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat bahan ajar. Sifat bahan ajar juga ini sangat krusial untuk diketahui oleh tenaga pendidik atau pendidik, sebab ini merupakan salah satu juga poin penting dalam hal melakukan proses belajar mengajar, yaitu bahan ajar itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu adalah tips yang terakhir atau yang keempat, yaitu adalah sifat pemanfaatan media. Nah, gimana sih itu sifat pemanfaatan media? Di sini kan sangat banyak media-media pembelajaran yang dapat kita gunakan. Nah, disinilah kita lihat bagaimana cara kita memilih media pembelajaran dengan mengetahui sifat daripada pemanfaatan media itu sendiri. Nah, itu merupakan 4 tips yang perlu diketahui atau memang perlu dipahami oleh setiap pendidik atau tenaga pendidik sebelum membuat atau merancang sebuah media pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu kita akan beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang ke-13, yaitu manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Nah, pada materi yang ke-13 ini terkait dengan manajemen kelas dan pengelolaan kelas, ini sangat penting juga diketahui oleh tenaga pendidik sebelum melakukan sebuah proses belajar mengajar, agar segala proses yang dilakukan itu dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan dan juga dapat berjalan dengan lancar selama proses belajar mengajar di kelas itu sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana manajemen kelas ataupun dalam hal pengelolaan kelas, nah kita harus tahu apa sebenarnya itu manajemen kelas. Di sini pada manajemen kelas itu adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Nah, ini juga merupakan penjelasan singkat terkait dengan manajemen kelas. Nah, setelah kita mengetahui apa sebenarnya itu manajemen kelas, nah di sini kita juga harus mengetahui bagaimana tujuan daripada manajemen kelas itu sendiri. Nah, ada 4 tujuan yang telah saya rangkum dari manajemen kelas. Nah, yang pertama yaitu adalah agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran itu dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Itu merupakan tujuan pertama dari manajemen kelas. Nah, tujuan manajemen kelas yang kedua yaitu adalah untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Nah, disinilah ada planning-planning tertentu yang perlu diketahui atau memang perlu dipahami oleh tenaga pendidik itu sendiri. Nah, itu merupakan tujuan kedua dari manajemen kelas. Nah, kita beralih lagi ke
tujuan yang ketiga dari manajemen kelas itu sendiri, yang mana yaitu adalah untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Nah, dalam manajemen kelas disinilah ada interaksi antara tenaga pendidik dan juga pendidik, yang mana disinilah dapat memberi kemudahan daripada pendidik itu sendiri dalam memantau bagaimana kemajuan siswa dalam pembelajarannya selama ini. Nah, yang keempat yaitu adalah tujuan dari manajemen kelas, yaitu antisipasi dan juga penghilangan hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Nah, setelah dari tujuan manajemen kelas tadi, keempat tujuan tersebut, kemudian kita beralih ke komponen pengelolaan kelas. Nah, di sini perlu dipahami oleh setiap pendidik terkait dengan komponen pengelolaan kelas, karena sebelum melakukan proses belajar mengajar, kita juga harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa saja sih sebenarnya komponen-komponen yang perlu kita pahami atau perlu kita ketahui dalam hal pengelolaan kelas. Nah, di sini saya setelah merangkum ada dua komponen penting dalam hal pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu adalah penciptaan dan juga pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Apa maksudnya? Di sini pada komponen pengelolaan kelas ini diharuskan dalam hal penciptaan dan juga pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Nah, dapat kita lihat beberapa poin dari poin yang pertama dari komponen pengelolaan kelas itu sendiri, yaitu yang pertama adalah membagi perhatian secara visual dan verbal. Itu merupakan hal yang sangat krusial juga diperhatikan oleh tenaga pendidik, yaitu membagi perhatiannya secara visual dan juga verbal. Kemudian yang kedua yaitu adalah memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kita juga sebagai tenaga pendidik di sini kita harus secara kreatif. Salah satunya itu adalah dalam hal kelompok atau teamwork. Karena ada penilaian kelompok yang harus kita juga nilai, sehingga cara untuk dapat memusatkan perhatian ke kelompok itu sendiri yaitu dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajarannya. Nah, yang ketiga yaitu adalah memberi petunjuk yang jelas. Ini sangat penting daripada tenaga pendidik itu sendiri dalam hal proses belajar mengajar di kelas, apalagi dalam pengelolaan kelas itu sendiri. Nah, di sini harus diberi petunjuk yang jelas agar semua itu dapat terarah dengan baik dan tidak ada lagi hal-hal yang harus lagi dipertanyakan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah memberi teguran secara bijaksana dan juga memberikan penguatan ketika diperlukan. Ini sangat penting sekali apalagi tenaga pendidik dalam hal berperan sebagai guru, sebagai pemberi materi ataupun juga sebagai tenaga pendidik itu sendiri. Di sini harus memberikan teguran secara bijaksana jika ada salah satu peserta didik yang tidak sesuai dengan tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, itu merupakan keempat poin penting dari komponen pengelolaan kelas yang pertama, yaitu penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Kemudian komponen pengelolaan kelas yang kedua yaitu adalah keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Ini juga sangat penting karena terkait dengan perilaku dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami yaitu adalah modifikasi perilaku pengelolaan kelompok. Yang pertama itu adalah modifikasi perilaku. Disinilah kita sebagai tenaga pendidik harus memberikan contoh karakter yang baik, kemudian dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan juga secara attitude juga menjadi peserta didik yang sopan, disiplin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelompok. Ini seperti yang dijelaskan pada komponen yang pertama tadi, pengelolaan kelompok ini juga sangat penting dalam hal pengelolaan kelas itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu adalah
menemukan dan mengatasi perilaku. Ini juga sangat penting dalam hal komponen pengelolaan kelas dalam menemukan dan mengatasi perilaku dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu merupakan dua komponen penting dalam pengelolaan kelas. Next, kita beralih ke ruang lingkup pengelolaan kelas. Tadi kan kita telah bahas terkait dengan komponen dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan ruang lingkupnya. Ruang lingkup yang perlu kita perhatikan atau perlu kita ketahui dalam pengelolaan kelas. Nah, yang di sini saya telah merangkumnya juga ada 4 ruang lingkup dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu adalah pengelolaan tata lingkungan fisik kelas. Ini merupakan juga salah satu hal penting dalam pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan tata lingkungan fisik kelas itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan dan penegakan disiplin kelas. Jadi di dalam hal pengelolaan kelas di sini juga harus ditegakkan disiplin kelas agar peserta didik ini tidak semena-mena dalam hal proses belajar mengajar yang telah yang sedang berlangsung. Jadi harus ada disiplin dalam proses pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga itu adalah pengelolaan perilaku siswa. Ini merupakan terkait dengan attitude atau karakter dari siswa itu sendiri. Walaupun mungkin ini merupakan bawaan dari lingkungan keluarga atau lain-lain sebagainya, namun ini juga tidak menutup kemungkinan merupakan salah satu tanggung jawab dari tenaga pendidik itu sendiri dalam pengelolaan perilaku siswa atau peserta didik dalam kelas. Kemudian ruang lingkup yang keempat atau ruang lingkup yang terakhir yaitu adalah di sini kita akan bahas terkait dengan 3 ruang lingkup pengelolaan kelas itu sendiri. Oke, kita beralih ke materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir, yaitu pada pertemuan yang ke-14 terkait dengan metode evaluasi pembelajaran aktif. Nah, ini juga sangat penting kita pahami ya, terkait dengan apa saja metode evaluasi pembelajaran aktif agar segala proses pembelajaran yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik dan juga metode yang digunakan itu merupakan metode yang tepat. Oke. Sebenarnya evaluasi dan pengukuran ini merupakan hal yang sangat penting, perlu dipahami oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Nah, ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi, pengukuran, dan juga tes. Nah, evaluasi, pengukuran, dan tes ini merupakan 3 hal yang sangat berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, ketiga istilah itu sering disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Nah, Gronlund itu telah mengemukakan bahwa evaluasi itu adalah suatu proses sistematis dari pengumpulan, analisis, dan juga interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu merupakan pendapat dari Gronlund terkait dengan evaluasi. Nah, ada 3 jenis-jenis evaluasi yang perlu kita ketahui, karena setelah kita melakukan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran di kelas, di sini ada tahap namanya evaluasi. Ada 3 jenis evaluasi yang perlu kita pahami sebagai tenaga pendidik, yaitu yang pertama yaitu adalah objek yang akan dievaluasi. Nah, apa maksudnya? Jadi objek yang akan dievaluasi di sini kita harus tahu apa sebenarnya akan kita evaluasi, apa sebenarnya objek yang memang menjadi hal penting yang memang kita akan evaluasi sebelum kita melakukan evaluasi, yaitu harus mengetahui objek yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua, evaluasi yang kedua itu adalah kriteria sebagai pembanding. Nah, dalam evaluasi salah satu jenisnya itu adalah harus mengetahui apa saja
kriteria sebagai pembanding. Nah, yang ketiga itu adalah keputusan atau judgment. Nah, ini merupakan bagian akhir atau final dari jenis-jenis evaluasi, yaitu keputusan atau judgment. Nah, disinilah akan diputuskan bagaimana dengan hasil evaluasi itu sendiri, bagaimana dengan cara dari proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, apakah memang sudah baik atau perlu ada perbaikan lagi setelah proses evaluasi ini selesai. Nah, ketiga jenis-jenis evaluasi ini perlu memang kita pahami dari objek yang akan dievaluasi, kemudian kriteria sebagai pembanding, dan juga keputusan atau judgment. Nah, sebenarnya sebelum kita ketahui, setelah kita mengetahui evaluasi pembelajaran itu seperti apa, maka harus kita juga tahu bagaimana tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, saya telah merangkum 4 tujuan dan fungsi dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Nah, fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang memang digunakan atau memang yang perlu diketahui oleh tenaga pendidik terkait dengan evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi yang pertama yaitu adalah fungsi formatif. Fungsi formatif ini merupakan salah satu fungsi yang memang harus dipahami dalam evaluasi pembelajaran. Nah, yang kedua adalah fungsi sumatif. Fungsi sumatif juga merupakan salah satu fungsi yang memang juga harus diketahui dalam evaluasi pembelajaran itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu adalah fungsi diagnostik. Nah, pada fungsi diagnostik ini juga merupakan salah satu fungsi dari evaluasi pembelajaran yang perlu diketahui oleh tenaga pendidik dalam evaluasi pembelajaran itu. Dan fungsi yang terakhir atau fungsi yang keempat yaitu adalah fungsi seleksi. Nah, fungsi seleksi ini merupakan salah satu juga fungsi dari evaluasi pembelajaran yang perlu juga diketahui atau perlu memang dipahami oleh setiap tenaga pendidik dalam mengevaluasi proses belajar mengajar yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, next. Oke, pada media pembelajaran tadi itu sebenarnya berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, sebenarnya apa sih tujuan pokok dari evaluasi pembelajaran itu sendiri? Nah, ada sebenarnya tujuan pokok dari evaluasi pembelajaran yaitu adalah untuk mengetahui efektivitas proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Nah, itu merupakan salah satu efektivitas proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Nah, indikator keefektifan itu dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Itu sangat penting, yaitu terkait dengan indikator keefektifannya itu dapat dilihat dari perubahan tingkah lakunya. Bagaimana perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik itu sendiri. Kemudian perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik. Nah, perubahan tingkah laku yang terjadi itu dibandingkanlah dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan isi program pembelajaran. Nah, itulah kaitannya terkait dengan bagaimana hal tingkah laku dari peserta didik dengan harapan yang diharapkan dari peserta didik itu sendiri sesuai dengan tujuan dan isi program pembelajaran yang kita telah susun. Nah, kita telah berada di penghujung dari penjelasan saya terkait dengan strategi belajar mengajar, yang mana ada 3 poin tadi terkait dengan media pembelajaran, kemudian manajemen kelas atau pengelolaan kelas, dan yang ketiga itu adalah tentang evaluasi pembelajaran. Nah, ketiga poin tersebut merupakan rangkuman dari pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-14 pada mata kuliah strategi belajar mengajar. Nah, sebelum saya mengakhiri penjelasan saya terkait dengan materi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah memberikan juga penugasan terkait dengan
menjelaskan secara langsung materi, yaitu media pembelajaran tadi, kemudian manajemen kelas atau pengelolaan kelas, dan juga evaluasi pembelajaran. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan semoga dapat bermanfaat juga buat teman-teman yang menonton. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun terkait dengan proses penyusunan PowerPoint ini banyak terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.